Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari ruang rapat Komisi 6 DPR RI dan hari ini ada pembahasan rapat kerja dengan Menteri BUMN di mana salah satu agendanya membahas terkait dengan evaluasi kinerja BUMN di tahun 2022 dan juga rencana aksi pembinaan BUMN. Dan untuk membahas terkait dengan hal tersebut lebih lanjut sudah bersama dengan saya di sini Bapak Hilmi dari fraksi Gerindra Dapil Jatim 10. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Nah mungkin Pak terkait dengan agenda di hari ini, kira-kira nih Pak, apa yang menjadi Bapak bagaimana melihat kinerja BUMN di tahun ini? Apakah sudah optimal untuk memberikan dampak positif terhadap negara Pak? Jadi dampak positifnya itu banyak. Tapi kan kita ini harus melihat secara keseluruhan kinerja BUMN secara keseluruhan, bukan satu persatu. Karena keuntungan BUMN ini kan cuma dari beberapa perusahaan yang dimana perusahaan-perusahaan itu kerja yang tidak berisiko tinggi. Kinerjanya itu tidak berisiko tinggi, misalnya perbankan. Apapun yang terjadi di masyarakat perbankan kan pasti untung karena dia udah mematok 12-13% bunga tiap bulan. Jadi saya menyoroti kinerja dari perusahaan-perusahaan yang diberi penugasan. Karena yang diberi penugasan itu dia harus membayar bunga secara full kepada perbankan, sedangkan penugasan yang diberikan kepada negara tidak bisa membuat impact keuntungan di perusahaan itu. Jadi dia itu perusahaan-perusahaan yang berisiko untuk rugi. Misalnya perusahaan karya-karya, itu dari keseluruhan perusahaan karya. Makanya saya bilang sama Pak Menteri harus diselamatkan, harus diberi PMN. Kalau ini memang dia terus diberi penugasan. Karena apa? Misalnya perusahaan karya-karya yang diberi tugas untuk membuat jalan tol. Setelah jalan tol itu yang sudah untung kan disuruh jual. Sedangkan dia harus membayar bunga, membayar tenaga kerja di situ. Itu yang saya kritisi. Berarti ini akan menjadi fokus dari Komisi 11 khususnya dari Komisi 6 maksud kami khususnya dari Bapak sendiri. Berarti fokus terhadap perusahaan-perusahaan karya. Apa gimana untuk kedepannya rencana aksi pembinaannya Pak? Ya pembinaannya kan pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberi ganti secepatnya tentang penugasan-penugasan ini. Misalnya penugasan yang ada ditugaskan oleh perusahaan karya ke kereta api cepat. Itu sebetulnya kan bukan bidangnya, tapi dia disuruh ikut share di kereta api cepat itu. Makanya dia kan kelabakan. Misalnya sekarang dari 11 triliun yang dia investkan ke kereta api cepat. Kalau itu duit dari hutang, kan tiap bulan dia harus menanggung risiko bunga sekitar hampir 200 miliar sebulan. Kalau setahun bisa hampir 1,5 T. Jadi inilah yang harusnya konsen pemerintah untuk memberi solusi yang terbaik buat perusahaan-perusahaan karya ini. Adikarya, Wika, Waskita, Hutama. Ini mumpung perusahaan masih dalam kondisi bisa masih dipercaya oleh vendor. Kalau nanti vendor udah nggak mau suplai ya akan mati dengan sendirinya. Perbankan mungkin udah nggak mau ngasih pinjaman lagi karena nilai pinjamnya udah terlalu tinggi. Oke, nah itu untuk yang karya. Untuk sektor lain Pak, kira-kira bagaimana sorotan dari Komisi 6 ini Pak? Ya sektor yang lain, saya kalau melihat perusahaan ini perlu diselamatkan atau tidak. Kalau perusahaan ini direksi membuat kebijakan itu secara benar dan berdampak dengan kerugian, maka itu perlu diselamatkan. Tapi ini kan banyak perusahaan dampak dari kebijakan direksi ini kan bukan karena resiko kerja, tapi membuat kebijakan yang salah. Itu saya tidak mau menyelamatkan kalau perusahaan-perusahaan kayak seperti itu.
Oke Pak, berarti yang menjadi fokus saat ini adalah bagaimana untuk perusahaan karya dan juga untuk perusahaan-perusahaan yang lainnya ini di sektor lain ini bisa membuat kebijakan-kebijakan yang lebih tepat ya Pak untuk kedepannya di 2022 ya Pak ya. Secara garis besar Pak, mungkin harapannya untuk Menteri BUMN bagaimana Pak? Ya saya berharap Kementerian BUMN ini kalau memberi penugasan ya cepat-cepat untuk bisa mengganti uang-uang yang dipakai oleh perusahaan itu supaya perusahaan ini tidak jatuh bangkrut. Sebetulnya kompetensi dari direksi pemegang perusahaan kan bagus-bagus. Tapi karena penugasan menurut hitungannya dia nggak masuk, dia tetap melaksanakan berdasarkan pasal 66 Undang-Undang BUMN. Itu dari saya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Hilmi. Dan pemirsa, demikian hasil wawancara saya dengan Pak Hilmi dari Komisi 6 DPR RI dan kembali ke studio.